Selamat pagi, Prof. Sunardi. Assalamualaikum. Bisa mendengar suara saya nggak, Waalaikumsalam. Pak? Bisa, Bu. Oke. Oke. Baik, teman-teman. Sudah siap mengikuti ION pada pagi hari ini? Siap. Ya, Pak, kita hari ini di ruang teleconference. Di sini siswa-siswa datang secara offline di satu ruangan dan mendengarkan langsung Prof. Sunardi untuk menyampaikan materi. Gitu. Bisa kita mulai ya, teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Slamet Purwo selaku Kepala SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Yang kami hormati Profesor Sunardi, Sarjana Sains, Magister Sains PhD, selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Guru, dan Tenaga Kependidikan selaku pendamping pada kegiatan pada pagi hari ini, dan teman-teman yang insya Allah dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik teman-teman, sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai, izinkan saya Ibu Aufa sebagai MC sekaligus moderator pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, acara yang ketiga adalah acara inti yaitu penyampaian materi dari Profesor Sunardi, acara yang keempat adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja kita ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa terkurang suatu apapun. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Slamet Purwo, kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Prof. Sunardi dari Universitas Lambung Mangkurat ya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru maupun tenaga kependidikan, pendamping kegiatan AIN telekonferensi pada hari ini di ruang telekonferensi pada hari ini, dan juga yang saya cintai dan saya banggakan Ananda semua peserta kegiatan yang diselenggarakan pada hari ini, Bu Fatma selaku Wakahumas SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama dan utama kita bersyukur pada Allah, kesempatan pagi yang cerah ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan sekolah, kegiatan belajar mengajar, termasuk pada jam ini kita adakan kegiatan telekonferensi dengan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu nanti dan apalagi materinya ini materi yang sangat pas untuk kita di sekolah dan di Yogyakarta terutama. Atas nama sekolah, kami ucapkan terima kasih pada Prof. Sunardi di tengah-tengah kesibukan panjenengan atau Bapak itu meluangkan waktu untuk bertemu dengan kami dan anak-anak kami untuk nanti memberikan pencerahan dan juga nanti memberikan tanggapan apa-apa yang akan disampaikan oleh anak-anak kami. Kemudian kepada Bapak Ibu Guru dan Tendik pelaksana kegiatan ini kami ucapkan terima kasih atas inisiatif kegiatan ini bisa terlaksana pada pagi hari ini.
Kepada anak-anakku semua peserta kegiatan, mohon maaf Ananda terpaksa kita ajak ke ruangan ini dalam rangka menambah pengetahuan, menambah ilmu yang nanti insya Allah akan bermanfaat, sehingga Ananda meninggalkan jam pelajaran ini insya Allah tidak akan sia-sia gitu ya. Kemudian yang berikutnya Prof. Sunardi, ini nggak tahu kalau di tempat panjenengan saat ini persoalan sampah itu apakah juga menjadi persoalan besar. Saya sampaikan di Jogja ini sekarang lagi persoalannya menjadi pembicaraan ya. Karena Jogja ini yang notabene luas wilayahnya tidak begitu besar, tetapi penduduknya padat, kemudian sampah-sampah itu sekarang eh, nampaknya nggak termuat lagi. Kita punya TPA itu di daerah Piyungan, itu beberapa kali ditutup karena overload begitu. Sehingga akhirnya karena ditutup, kemudian petugas-petugas dari Dinas Lingkungan Hidup itu dan relawan, itu kadang-kadang sampah rumah tangga itu nggak terambil. Sementara Bapak Ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga itu pengennya ya rumahnya bersih, sehingga kadang-kadang sampah diambil dari rumah tangga, kemudian dibuang, buangnya bukan ke tempat yang layak, tapi kadang-kadang ini saya agak menyampaikan secara terus terang ya, kadang-kadang dibuang di perjalanan, di jalan itu ada mobil yang turun, buang sampah. Kemudian pagi-pagi di daerah jalan raya itu berserakan sampah dan sebagainya. Nah ini persoalan yang sekarang ini terjadi di Jogja dan temanya sangat menarik nanti bagaimana kita nanti mengurai sampah keluarga itu yang pasti nanti bisa kita urai, kita gunakan, kita manfaatkan, bagaimana milahnya, kemudian bagaimana memanfaatkannya. Ini sangat pas nanti Prof. Sunati mohon nanti memberikan pencerahan pada kami. Kami itu dalam arti siswa-siswi kami, termasuk pada kami di guru maupun TNI. Kemudian yang kedua, persoalan sampah di sekolah juga sekarang ini kan yang paling banyak kan sampah plastik ya, sampah plastik itu. Itu juga konon sampah plastik itu nanti bisa busuk sekian tahun yang akan datang. Kalau zaman waktu kecil saya kan sampah itu ada sampah daun, sampah organik itu yang bisa dimanfaatkan untuk pupuk gitu ya. Tapi sekarang kan bercampur itu ya, bercampur. Nah, ini monggo nanti Prof. Sunarti bisa memberikan gambaran pada kami agar kami bisa mengatasi persoalan sampah ini agar nanti bisa termanfaatkan dengan baik. Apalagi sekolah kami adalah sekolah adiwiyata yang selalu mengedepankan kebersihan, kemudian kenyamanan lingkungan, dan juga keserasian lingkungan agar nanti anak-anak bisa sekolah dengan nyaman, Bapak Ibu guru juga dengan nyaman di sekolah itu. Jadi tiga hal itu yang kami sampaikan, Prof. Sunarti, mohon nanti bisa memberikan pencerahan pada kami. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan, kekhilafan dari kami dalam kegiatan ini, mulai dari komunikasi kepada Prof. Sunarti sampai nanti akhirnya pelaksanaan ini. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi Anda selamat mengikuti dengan baik. Insya Allah bermanfaat pertemuan kita pada hari ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Slamet Purwo yang sudah menyampaikan sambutannya. Seperti yang disampaikan Bapak Kepala, semoga kita sebagai sekolah adiwiyata bisa mengolah sampah, terutama di lingkungan sekolah kita dengan baik. Kedepannya diharapkannya seperti itu ya. Dan semoga juga bisa membawa bekal tersebut di rumah kita masing-masing untuk dipraktekkan. Baik, langsung saja kita ke acara yang ketiga, yaitu acara inti. Pada pagi hari ini kita sudah ditemani oleh Profesor Sunardi, Sarjana Sains, Magister Sains, PhD. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baik kalau kita lebih mengenal beliau sedikit ya, teman-teman. Jadi kemarin waktu saya menerima CV beliau itu ada 18 lembar CV beliau. Jadi Masya Allah sekali dari pengalaman-pengalaman beliau. Beliau berasal
Beliau menempuh pendidikan strata 1 di Universitas Gadjah Mada dengan studi kimia, bidang studi kimia, lalu sarjana strata 2 di UGM juga di bidang kimia, lalu menempuh strata 3 di bidang Symbiotic Science of Environment and Natural Resources di Tokyo University of Agriculture and Technology. Bidang keahlian beliau merupakan kimia material dan kimia lignoselulosa. Saat ini beliau sudah menjabat sebagai guru besar sejak tanggal 1 Juli tahun 2021. Di bidang pengalaman kerja, saat ini beliau menjadi koordinator program studi kimia FMIPA di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Beliau juga menjadi ketua lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat di ULM Kalimantan Selatan. Di bidang pengalaman organisasi ada banyak sekali. Yang terbaru adalah menjadi ketua umum dan anggota bidang Saintek di Paguyuban Diktier, perkumpulan alumni beasiswa pendidikan pascasarjana luar negeri. Beliau juga menjadi anggota di Asosiasi Inventor Indonesia tahun 2022 sampai sekarang. Lalu di bidang penghargaan ada puluhan juga, yang terbaru adalah menjadi anggota tim perubahan statuta ULM. Di bidang publikasi ilmiah beliau sudah menerbitkan sampai 59 publikasi ilmiah sampai saat ini. Di bidang penelitian beliau juga sudah menerbitkan penelitian sejumlah puluhan. Yang paling baru adalah nanokomposit berbasis selulosa dan kaolin lokal untuk agen slow release pupuk mikro dalam rangka mendukung pertanian lahan basah berkelanjutan. Di bidang pengabdian masyarakat beliau juga sangat banyak. Yang paling baru adalah pengembangan usaha kerajinan manik-manik dan batu alam di kelompok wanita usaha Bayangkari, Banjarbaru. Nah, mungkin itu sedikit tentang beliau karena sangat banyak. Nanti untuk lebih mengenal bisa ditanyakan langsung di sesi tanya jawab. Langsung saja kita ke materi kita pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah pengolahan dan pemanfaatan sampah rumah tangga secara aerob dan anaerob. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke materinya. Kepada Profesor Sunardi, Sarjana Sains, Magister Sains PhD, kami persilahkan. Monggo Bapak. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Dr. Andes Slamet Purwo selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Jogja, kemudian Bapak Ibu guru serta adik-adik sekalian untuk undangannya hari ini. Mungkin kita nanti akan banyak diskusi saja ya, tentang sampah. Betul Pak Slamet Purwo, kalau sampah itu tidak hanya di Jogja bermasalah, tapi hampir di semua tempat itu bermasalah. Di semua, kemarin juga di Jawa Barat, Jawa Timur itu juga masalah, dan sampai sekarang memang belum terselesaikan. Karena pertama kemungkinan adalah karena memang kesadaran untuk memilih dan membuang sampah itu masih sangat rendah di tempat kita. Sampai betul tadi, bahkan jalan itu seolah-olah sekarang menjadi tempat sampah yang paling mudah bagi banyak orang. Itu berbeda sekali dengan ketika kami di Jepang dulu, Pak. Kalau pengalaman sebelum kita mulai, pengalaman di Jepang itu memang kesadaran untuk membuang sampah itu sejak kecil. Sejak TK bahkan itu sudah diterapkan. Bagaimana anak-anak itu tidak boleh sama sekali membuang sampah di jalan. Harus memilah dulu, ini sampah plastik, ini sampah organik, sampah kaleng, sampah botol itu.
Itu pernah kami alami. Jadi tidak ada membuang sampah di sembarang atau tanpa dipilah, karena itu langsung ditegur, Pak, oleh pemerintah kota atau oleh tetangga, karena kesadaran mereka memang luar biasa tinggi. Bahkan kami dan teman-teman itu sering dalam perjalanan di kereta misalnya dari Tokyo ke Utsunomiya sekitar 120 kilo, kita itu menenteng plastik untuk membuang sampah dibawa ke rumah. Karena saking tidak beraninya kita membuang sampah di tempat yang umum. Jadi mudah-mudahan ini adalah upaya baik yang sangat baik dari SMA Muha Jogja. Bagaimana mungkin tujuannya adalah bagaimana menyadarkan bahwa sampah itu harus dibijaksanai, harus dipilah, dipilih, kemudian dibuang sesuai dengan sifatnya atau dimanfaatkan sesuai dengan apa yang bisa dimanfaatkan. Kebetulan juga mungkin kalau sampah plastik dan sampah anorganik, Pak Slamet, mungkin adik-adik nanti bisa juga dibawa ke workshop kami. Kami punya workshop di Klaten, di Ceper, Klaten, workshop daur ulang. Kita mengolah sampah plastik terutama yang tanpa pilah, kita jadikan berbagai jenis material, misalnya kusen, paving block. Itu ada di Ceper, Klaten. Saya dengan teman-teman SMA mendirikan perusahaan pengolah sampah. Gitu. Mungkin langsung saja mau izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, kita akan berdiskusi tentang sampah, terutama tentang sampah limbah rumah tangga yang mungkin juga banyak sekali terdapat di sekolah, baik itu secara aerob ataupun anaerob. Mohon izin memperkenalkan ulang, saya Sunardi, kebetulan saya dari jurusan Kimia, FMIPA, Universitas Lambung Mangkurat, dan juga kalau di perguruan tinggi itu ada kelompok-kelompok riset. Saya dan kawan-kawan mendirikan kelompok riset material berbasis lahan basah Universitas Lambung Mangkurat. Ini tadi sudah diperkenalkan, saya Sunardi, aslinya juga dari Jawa Tengah, Pak, dekat Jogja, dari Purwokerto saya. Oh gitu ya. Tapi sejak 2005 di Banjarmasin, saya S1 dan S2. S1-nya bareng Bu Fatma, jadi teman seangkatan saya, Bu Fatma di Kimia UGM, kemudian S2 juga di UGM, S3 di Jepang, Tokyo University of Agriculture and Technology. Jadi sebelum jadi dosen, saya juga sempat merantau di Jakarta, di perusahaan di Porin Agung, perusahaan cat pewarna tekstil, dan kemudian pindah ke Coca-Cola Banjarmasin, baru kemudian menjadi dosen di ULM sejak tahun 2005. Dan saat ini saya adalah diamanai sebagai Ketua LPPM ULM sampai 2027, dan sampai 3 bulan ke depan saya diamanai sebagai pelaksana tugas Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalsel. Mungkin sebelum ke sampah, mohon izin untuk memperkenalkan kami, terutama bagi adik-adik yang mungkin belum pernah dengar nama Universitas Lambung Mangkurat. Universitas Lambung Mangkurat adalah salah satu universitas, kami universitas tertua dan terbesar di Kalimantan Selatan, dengan lokasi kampus ada di 2 tempat, yaitu di Banjarmasin dan Banjarbaru. Kalau adik-adik mendengar nama Banjarmasin, pasti yang teringat pertama adalah Pasar Terapung, apalagi dulu ada tagline RCTI yang diambil di Pasar Terapung Banjarmasin. Kita mempunyai 2 kampus utama di Banjarmasin dan Banjarbaru, di mana jarak Banjarmasin dan Banjarbaru ini cukup jauh, 40 kilo. Dan hampir tiap hari saya ke Banjarmasin, rumah di Banjarbaru, kampus MIPA di Banjarbaru, tapi LPPM ada di Banjarmasin. Tapi karena di Banjar ini tidak terlalu macet seperti Jogja, mungkin dari 40 kilo itu biasanya kami tempuh dalam waktu sekitar 1 jam. Kami memiliki 11 fakultas, 10 fakultas, 1 program pascasarjana, dan kita sudah punya prodi S1 itu sebanyak 66
program studi. Kita punya 6 profesi, mulai dari profesi dokter, profesi apoteker, profesi akuntan, kemudian insinyur dan lainnya sebanyak 6. Kita juga sudah punya program magister S2 sebanyak 26 prodi. Yang terakhir adalah program studi magister kimia. Kemudian kita juga sudah punya program doktoral 9 program S3, dan untuk kedokteran kita sudah memiliki 6 program studi dokter spesialis. Jadi di kampus Banjarmasin itu terkonsentrasi untuk fakultas-fakultas non-eksak dan kependidikan, fakultas FKIP, kemudian sospol, hukum, ekonomi bisnis, kemudian kedokteran gigi, dan fakultas kedokteran serta pasca sarjana. Kemudian di kampus Banjarbaru kita ada fakultas pertanian, fakultas kehutanan, fakultas teknik, fakultas MIPA, fakultas kedokteran yang program studi psikologi dan kesehatan masyarakat ada di Banjarbaru, kemudian ada fakultas perikanan dan kelautan. Jadi kita alhamdulillah untuk program studi sangat lengkap. Dan untuk ULM kita punya visi dalam bahasa Banjar yang kita lafal wajah sampai kaputing. Kalau di sini wajah sampai kaputing itu berjuang sampai titik terakhir. Itu adalah salah satu moto yang kami adopsi dari pahlawan nasional Pangeran Antasari. Kebetulan Pangeran Antasari adalah berasal dari Banjar. Ini adalah universitas kami, statistik kami. Alhamdulillah untuk tiap tahun itu sekitar 7.000 mahasiswa terdaftar di tempat kami, dan untuk waktu tunggu juga sangat relatif cepat. Ini fasilitas kami, Bapak Ibu dan adik-adik semua. Kita punya laboratorium, jadi adik-adik yang suka MIPA, teknik, kita punya laboratorium terintegrasi yang sangat lengkap dengan instrumen-instrumen. Kita punya auditorium dengan kapasitas sekitar 3.000 orang, dan kita juga punya perpustakaan yang cukup. Dan karena kita di Kalimantan, kita juga terutama satu-satunya universitas yang memiliki luas hutan yang sangat luas, hutan pendidikan dan juga hutan mangrove seluas 600 hektar. Di tempat kami juga menggalakkan program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, seperti halnya di SMA. Kita tiap tahun juga mengirim banyak mahasiswa dalam program ISMA ke berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia. Dan ini adalah program studi kami, program studi kimia, MIPA, ULM. Jadi dosen kami di sini 40% adalah alumni UGM. Jadi banyak yang dari Jawa memang merantau ke Kalimantan Selatan. Kenapa kok Kalimantan Selatan? Ternyata Kalimantan Selatan itu adalah salah satu kota di Kalimantan yang paling dekat dengan Pulau Jawa. Termasuk penerbangan itu ke Banjarbaru, Jogja, Banjarbaru, Surabaya itu sekarang tambah Banjarbaru, Semarang itu sehari lebih dari 3 kali. Jadi meskipun di Kalimantan tapi terasa tidak di Kalimantan karena saking dekatnya antara Banjarmasin atau Banjarbaru dengan kota-kota lain di Pulau Jawa. Dan ini adalah kelompok riset kami di program studi kimia. Kita punya beberapa kelompok riset berdasarkan keahlian dari dosen, mulai organik bahan alam dan sintesis. Ini bagi risetnya adalah tentang obat, tentang senyawa-senyawa kimia. Kemudian kelompok riset analisis lingkungan dan pengolahan limbah, ini termasuk sampah, kita tergabung di kelompok penelitian analisis lingkungan dan pengolahan limbah. Kemudian ada yang material anorganik dan katalisis, serta yang ke arah biokimia, dan materi kita tergabung dalam kelompok teknologi enzim dan biomaterial. Jadi ini adalah kekuatan dari program studi kami, dan alhamdulillah mulai tahun ini kita sudah memiliki S2 Magister Kimia. Jadi kami punya tagline, be a part of chemistry, be a part of the solution. Jadi kimia adalah solusi bagi semua hal, termasuk adalah sampah. Betul, untuk sampah memang
masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan di banyak tempat. Terutama Jogja, bulan yang lalu saya sempat ke Jogja dan sempat jalan-jalan, betul tadi memang informasinya Jogja sekarang dalam kondisi darurat sampah, karena banyak di titik-titik di trotoar itu sampah berserakan dalam bulan-bulan plastik atau yang lain, dan itu membuat citra kota yang indah menjadi agak rusak. Dan dari penelitian dari sampah-sampah TPA, mungkin beberapa banyak sekali rumah sampah ataupun tempat-tempat daur ulang sampah yang sudah mengolah sampah atau bahkan mungkin memilah sampah, terutama mencari sampah-sampah plastik yang bisa dijual, kardus yang bisa dijual, ataupun yang lain. Tapi ternyata dari hasil penelitian di banyak TPA, 60% sampah malah adalah sampah organik. Sampah sisa makanan, sisa buah-buahan, dan lain-lain. Itu yang menjadi sampah yang dominan ada di TPA. Dan tumpukan sampah-sampah organik tersebut kalau tidak dikelola dengan baik, memang akan menimbulkan masalah. Di asal saya di Banyumas, Pak Slamet itu juga sedang darurat sampah, di mana TPA-TPA-nya ternyata untuk sampah organik itu juga belum diolah, atau masih dibuang begitu saja, sehingga efeknya bau itu sampai menyebar sampai ke desa-desa sekitarnya, kemudian air lindi atau air yang berasal dari sampah, larutan sampah itu juga sampai mencemari sumur masyarakat, dan itu adalah karena adanya sampah organik. Jadi jika SMA MUHA ada upaya untuk memilah atau memanfaatkan sampah organik, itu sudah sangat luar biasa. Minimal kesadaran dari diri sendiri, dari lingkungan yang terkecil kita sudah ada. Jadi itu kita bisa meminimalkan sampah yang dibuang. Alhamdulillah program yang sangat bagus, karena jika semua pihak atau dari lingkungan-lingkungan terkecil peduli dengan sampah, maka sebenarnya tidak akan banyak sampah yang harus ditampung ataupun dibuang di TPA. Mungkin dalam hari ini kita akan banyak diskusi bagaimana kita mengolah ataupun memanfaatkan limbah rumah tangga, terutama di sini sampah-sampah organik, baik itu secara aerob ataupun anaerob. Apa itu aerob? Aerob adalah proses pengolahan sampah yang memerlukan atau membiarkan adanya oksigen. Sedangkan yang anaerob ini sebaliknya mengolah sampah atau proses fermentasi sampah dengan membatasi atau bahkan mencegah adanya oksigen. Jadi kalau aerob secara umum kita sudah mengenal bagaimana membuat kompos. Sampah-sampah organik kita timbun atau kita buat dalam wadah tertentu sehingga dapat terfermentasi atau membusuk menjadi kompos. Dan yang untuk anaerobik mungkin juga sudah banyak yang mengenal yang namanya ekoenzim, yaitu bagaimana mengubah sampah menjadi terfermentasi dengan membatasi keberadaan oksigen atau dalam ruangan tertutup. Paling mudah kalau di sekolah kita tidak mungkin membuat kompos dengan membuat galian atau yang lain. Paling mudah adalah menggunakan komposter. Kita menggunakan wadah tertentu untuk menampung sampah-sampah organik, terutama sampah-sampah yang sisa-sisa makanan atau buah-buahan yang sudah membusuk ke dalam satu komposter atau tempat tertentu. Sehingga di situ bisa terjadi proses pembusukan atau fermentasi sampah. Jadi kita bisa menyediakan beberapa tong komposter yang bisa kita buat sendiri sebenarnya. Dan kalau itu kita buat yang cukup banyak, itu bisa menampung sampah-sampah yang dihasilkan di rumah ataupun di sekolah. Jadi ini adalah beberapa contoh tong komposter. Ini adalah sistem ember tumpuk. Ember tumpuk ini yang ditemukan oleh dosen pertanian UGM.
dan ini sudah dipatenkan dan kita bisa membuat dengan mudah ini atau dengan menggunakan tong biru bekas bahan kimia. Jadi kami di kampus ataupun di rumah saya banyak sekali ember tumpuk ini. Jadi ember tumpuk ini bisa kita gunakan untuk menampung sisa-sisa makanan atau buah ataupun yang lain, sampah-sampah organik, sehingga bisa menampung dan mengkomposkan sampah-sampah organik yang ada di rumah ataupun di sekolah. Kalau di rumah, setiap rumah punya satu ini atau dua ember tumpuk ini sebenarnya sangat cukup. Kita rumah tangga atau rumah kita di rumah tidak perlu membuang sampah keluar, terutama sampah organik, karena kita bisa membuat ember tumpuk ini dengan mudah. Atau kalau ada dana lebih mungkin dengan menggunakan tong seperti ini. Kalau ember ini kalau di Banjar itu kan harganya sekitar 15.000, kalau dua berarti 30.000. Kemudian kita lubangi tengahnya dan setiap hari sampah-sampah organik itu jangan dibuang ke tempat sampah, tapi kita masukkan di sini. Itu akan mengalami proses perurean yang bertahap ataupun secara kontinu. Jadi ini 1 bulan pun tidak akan penuh kalau kita menggunakan di rumah, satu rumah untuk 1 ember tumpuk ini tidak akan penuh. Jadi kita bisa lakukan apa yang sampah-sampah dari kantin atau yang lain sebelum daripada dibuang lebih baik dimasukkan ke sini dan hasilnya nanti ini ada 2, kompos, pupuk padat dan juga di bawah ini adalah pupuk cair. Pupuk cair kita bisa gunakan untuk memupuk mungkin tanaman-tanaman dari yang di sekitar rumah atau di sekolah, kemudian pupuk padatnya bisa kita gunakan untuk memupuk juga tanaman di sekolah. Kalau ini yang paling praktis sebenarnya yang kita coba buat di rumah. Atau kalau ada lebih mungkin bisa membuat dengan tong biru, yang ini juga banyak di pasaran, tapi prinsipnya sama. Bagaimana agar tong ini atau ember tumpuk tadi bisa digunakan sebagai komposter. Jadi di sini ketika sampah organik kita kumpulkan, kemudian kita kasih pipa-pipa, terus kemudian bawahnya ini kita kasih saringan, maka yang di atas ini akan membusuk, kemudian air lindihnya ini juga akan menjadi pupuk cair. Ini kalau di pasaran, di online, dijual sekitar 400 sampai 600.000, tapi kalau kita membuat sendiri sebenarnya sangat mudah. Harga tong mungkin kalau di Jogja tidak sampai 200.000. Dan kalau kita punya banyak ini di setiap sudut sekolah atau misalnya setiap kelas punya 1 komposter ini tidak akan penuh sampai bertahun-tahun. Karena kita bisa mengambil. Jadi proses komposter itu secara kontinu, nanti kalau bagian bawah sudah membusuk, bisa kita ambil, bagian atas kita tambah lagi. Kemudian yang pupuk cairnya juga kalau sudah penuh atau sekitar sebulan sekali bisa kita kurangi dengan kita gunakan. Jadi ini sangat efektif untuk proses pengkomposan secara aerob, terutama untuk sampah-sampah sisa makanan atau sisa buah yang sudah ataupun mudah membusuk. Jadi caranya sama, mungkin adik-adik juga sudah banyak mengetahui bagaimana cara membuat kompos. Ini E4 ini pun bisa kita tanpa E4 juga akan membusuk, tapi mungkin waktunya lebih lama. Tapi kalau ingin lebih cepat, kita bisa tambahkan, kita bisa ciprat-cipratkan mungkin E4 secara periodik ketika kita menambahkan sampah. Tapi cara ini sangat efektif untuk mengurangi sampah organik, sisa-sisa makanan, terutama dari kantin atau dari kelas, atau kalau di rumah di rumah. Itu secara aerob atau yang terbuka, yang memerlukan oksigen, menggunakan ember tumpuk ataupun tong komposter. Kemudian yang kedua adalah yang proses anaerob. Kalau proses anaerob ini juga sedang
banyak dilakukan oleh pemerhati lingkungan, bagaimana kita memanfaatkan sampah dapur atau limbah pasar, tapi syaratnya adalah yang belum membusuk. Kalau yang komposter tadi, buah-buah yang membusuk tidak apa-apa, tapi kalau ekoenzim ini kita batasi untuk buah-buah segar, sisa-sisa buah segar, atau sisa sayur-sayur segar. Kita bisa olah menjadi ekoenzim dengan proses fermentasi anaerob. Jadi mencegah adanya udara atau oksigen masuk. Jadi banyak sekali di setiap tempat banyak sekali kelompok-kelompok pecinta lingkungan yang mendirikan ekoenzim. Bahkan di tempat kami di ULM itu ada pusat studi yang khusus mempelajari tentang ekoenzim. Sampai sudah memproduksi berbagai jenis bahan ataupun barang turunan dari ekoenzim. Jadi ekoenzim adalah cairan yang diperoleh dari hasil fermentasi anaerob dari sisa buah atau sayuran yang masih segar. Syaratnya ini ya, syaratnya sisa buah atau sayuran yang masih segar. Sisa buah dan sayuran apapun, asal masih segar, belum mengandung bakteri atau belum busuk, yang dicampur dengan gula. Gula ini bisa berasal dari gula merah atau kalau di Jogja mungkin molase pun banyak, dengan molase yang ditambahkan air. Dengan proses tertutup, dia akan mampu menghasilkan ekoenzim. Jadi gula, kemudian air, tambah sisa sayur buah atau sayuran yang masih segar, kita simpan dalam wadah tertutup selama 3 bulan minimal. Maka kalau kita membuatnya hati-hati, maka akan terbentuk ekoenzim. Jadi salah satu ciri kalau terbentuk ekoenzim adalah tidak ada aroma busuk. Aromanya adalah aroma segar, tergantung dari aroma sayur atau buah apa yang kita tambahkan di situ. Jadi kalau mau rasa aroma jeruk, berarti ada kulit jeruk misalnya yang kita tambahkan di situ. Jadi ekoenzim sudah ditemukan sekitar 30 tahun yang lalu oleh orang Thailand, Dr. Sukon Pompanpong, dan juga sudah dikembangkan beberapa tahun terakhir di Malaysia. Kalau sekarang di Indonesia sedang, termasuk ada mahasiswa kami yang sedang meneliti tentang ekoenzim. Jadi meskipun ini awalnya adalah penelitian di rumahan, tapi sekarang sudah mulai dikaji secara ilmiah oleh banyak sekali peneliti tentang ekoenzim dan manfaat ekoenzim. Jadi kalau kita bisa membuat ekoenzim, jadi kita nanti misalnya bisa memilah sampah-sampah yang sudah busuk atau limbah kita buat sebagai kompos di tong komposer, maka nanti buah-buah atau sisa sayur yang masih segar kita bisa olah menjadi ekoenzim. Jadi kita bisa menghasilkan beberapa manfaat sesuai dengan sifat dari sampah kita. Ini juga salah satu cara agar kita tidak membuang sampah organik keluar. Jadi tidak usah atau tidak perlu keluar rumah, tidak perlu keluar sekolah, semua sampah organik bisa kita manfaatkan menjadi sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan bahkan bisa memiliki ekonomi tinggi. Salah satunya adalah kompos dan juga ekoenzim. Oke, mungkin kita lanjut. Jadi ekoenzim ini juga menurut penelitian sudah memiliki banyak sekali manfaat dan bahkan bisa menggantikan beberapa bahan kimia. Terutama kemarin waktu banyak sekali produk-produk ekoenzim yang untuk dan lain. Ini mungkin cara membuatnya, adik-adik dari info dari Bu Fatma mungkin sudah pernah membuat atau tahu bahwa komponen utamanya adalah komponen terbesar adalah sisa sayur atau kulit buah yang masih segar, kemudian ditambah air dan ditambah gula atau molase. Jadi ini
atau per sekolah kita wadah tertentu yang tertutup. Kemudian sampah-sampah organik yang masih segar bisa kita iris-iris atau rajang, kita masukkan ke tempatnya, kemudian kita tutup rapat. Kalau ini airnya, kita bisa menggunakan air apa saja untuk pembuatan ekoenzim. Dan sumber gula biasanya paling bagus adalah molase. Molase ini harganya relatif murah karena ini adalah sisa dari limbah di pabrik gula. Ini menghasilkan molase yang banyak, yang ini kandungan gulanya masih tinggi, dan itu biasanya hanya untuk campuran pakan ternak. Ini harganya relatif murah dibanding gula merah ataupun gula kelapa. Ini yang bisa kita siapkan. Kemudian sayur yang bisa diubah menjadi ekoenzim adalah sayuran yang segar. Jadi jangan sayuran yang sudah sisa dimasak atau sudah busuk atau mengandung minyak, ini tidak bisa. Tapi memang sayuran segar. Ini mungkin kulit buah, kulit pepaya, kulit nanas, kulit jeruk, atau sisa bayam, misalnya kangkung yang masih segar, itu bisa kita gunakan sebagai bahan utama dari ekoenzim. Jadi dipotong, kemudian dicampur, kemudian ditutup rapat. Ditutup rapat, tapi untuk awal-awal bulan, mungkin 1 bulan pertama secara periodik harus kita buka barang setengah menit atau beberapa detik. Gunanya apa? Gunanya untuk mengeluarkan gas yang timbul. Karena di sini ada bakteri baik, ada mikroorganisme baik yang akan memfermentasi sisa-sisa sayur atau buah yang segar tadi. Jadi kalau tidak dibuka ini karena di sini gasnya bisa penuh, maka ini bisa meledak kalau kita tidak buka, terutama di 2 minggu atau 1 bulan pertama. Tapi kalau sudah 1 bulan lebih, biasanya gasnya relatif sedikit, jadi aman untuk dibiarkan. Tapi di awal-awal bulan harus dibuka setiap hari. Ini contoh yang dilakukan oleh petani. Kebetulan kami membina juga petani-petani anggrek yang membuat ekoenzim. Kami ajari membuat ekoenzim untuk pupuk anggrek. Dan ternyata mereka semangat sekali. Mereka membuat sendiri, mudah-mudahan terlihat. Saya tunjukkan video salah satu cara agar mudah, agar untuk tidak, apakah terlihat ya videonya? Iya, terlihat. Jadi, nah, ini salah satu cara agar tidak membuka setiap hari. Jadi kita beri selang, kemudian selangnya kita masukkan ke dalam air. Tujuannya apa? Agar udara tidak masuk, oksigen tidak masuk, tapi oksigen ataupun gas yang terbentuk di dalam botol ini bisa keluar. Itu agar kita tidak perlu membuka setiap hari. Dan ini petani di tanah laut, ini semangat sekali membuat ekoenzim dalam botol-botol air mineral. Ini ada yang air mineral 19 liter, Le Minerale itu kan botolnya sekali pakai, ada yang menggunakan yang 5 liter. Jadi mereka membuat banyak ekoenzim dari sisa buah di pasar ataupun di rumah mereka dengan cara seperti ini. Ini ditutup rapat, kemudian dimasukkan selangnya dimasukkan ke air agar tidak ada udara masuk, tapi udara bisa keluar. Alhamdulillah ketika kami sharing
cara pembuatan dan manfaat ekoenzim, mereka sangat antusias karena mereka di sisi lain memelihara memelihara anggrek, dan ekoenzim itu terbukti sangat bagus ketika digunakan untuk menyemprot ataupun memupuk anggrek. Ini adalah contoh yang skala banyak dengan menggunakan tong-tong. Kalau seperti ini kita harus rutin membuka. Jadi cara membuat ekoenzim juga sebenarnya relatif sangat mudah. Seperti hanya membuat kompos tadi. Yang penting kita mencari botol pun silakan botol mau jeligen, mau botol kimia ataupun botol-botol bekas air mineral itu kita bisa sesuaikan. Jadi itu mungkin kemudian ini cara memanen enzim, ekoenzim. Ekoenzim minimal 3 bulan, tapi lebih dari itu juga tidak apa-apa. Jadi tinggal kalau kita memang sudah mau menggunakan bisa kita ambil, kita saring. Cairannya kita gunakan sebagai ekoenzim dan padatannya, ampasnya itu bisa kita gunakan untuk pupuk juga. Jadi ekoenzim yang sudah kita panen bisa kita kemas dan ini bisa kita jual, bisa kita manfaatkan secara langsung atau bisa kita buat produk-produk turunannya. Jadi terserah mau digunakan untuk apa setelah 3 bulan proses. Ini standar bagaimana untuk melihat apakah ekoenzim yang kita buat sudah jadi atau belum, maka biasanya parameter yang paling mudah adalah dari aroma atau bau. Kalau baunya busuk, kemudian mungkin ada timbul jamur-jamur atau belatung, itu berarti tidak jadi. Itu berarti ada oksigen masuk. Tapi kalau tidak ada aroma busuk, adanya adalah aroma asam, kemudian tidak ada belatung, kemudian juga kondisi asam, pH rendah, maka bisa kita pastikan ekoenzim yang kita buat adalah sudah jadi ataupun tidak terkontaminasi. Kalau terkontaminasi lebih baik kita buang, kita jadikan pupuk cair. Ini adalah beberapa manfaat ampas ekoenzim, terutama untuk pupuk atau untuk aromaterapi. Biasanya dari kawan-kawan di sini untuk aromaterapi gantungan mobil atau di rumah kita bisa kemas karena baunya bau asam ataupun aroma buah. Dan ini beberapa produk turunan dari ekoenzim. Jadi cairan yang tadi bisa kita buat berbagai macam. Misalnya sabun cair. Kalau proses pembuatan sabun cair kita mungkin di internet bisa kita cari. Namun kemudian untuk airnya kita tambahkan air ekoenzim agar sabun cair yang kita buat memiliki aroma ekoenzim dan juga memiliki sifat ataupun kemampuan ekoenzim. Salah satunya adalah dia bisa digunakan untuk desinfektan. Dia bisa membunuh mikroorganisme jahat. Ini juga untuk aromaterapi, tinggal kita buat apakah mau campur atau mau ingin aroma tertentu, maka bisa kita tambahkan sisa buah segar. Maka ekoenzim kita akan memiliki aroma khusus. Ini contoh-contoh yang lain, tergantung selera kita, mau yang aroma apa bisa kita sesuaikan. Ini ya yang tadi, jadi kalau timbul belatung dan macam-macam, ataupun jamur, ataupun bau busuk, kalau saya pribadi menyarankan lebih baik diganti. Itu di awal proses biasanya ada oksigen masuk atau wadah kurang rapat. Tapi kalau wadah rapat atau dengan metode yang tadi, insya Allah ini tidak akan terjadi. Kecuali memang kadang sayur ataupun sisa buah yang kita masukkan sudah mengandung belatung ataupun lalat buah atau yang lain. Ini beberapa masalah pertanda kalau ekoenzim kita ada masalah, biasanya ada jamur juga tumbuh. Ini kalau kita terkontaminasi. Ini contoh jamur-jamur. Jadi biasanya kalau kita membuat ekoenzim, kalau itu jadi tidak akan muncul seperti ini. Mungkin ini kita ke manfaat ekoenzim. Jadi memang kalau kita googling ataupun kita cari di internet,
dengan kata kunci ekoenzim, ternyata hasil penelitian ekoenzim ini sudah dimanfaatkan dan sudah terbukti bisa digunakan untuk banyak hal. Ini salah satunya untuk pembersih lantai, ini banyak kita lakukan dulu untuk pada saat COVID, atau bahkan sekarang, ini saya sampai sekarang juga masih menggunakan ekoenzim ini untuk membersihkan lantai, kadang untuk membersihkan dapur, itu sangat efektif. Dia bisa mengurangi bau dan kita tidak perlu membuat atau membeli bahan kimia pembersih lantai atau yang lain, karena kita bisa gunakan ekoenzim secara langsung. Bahkan beberapa menggunakan ekoenzim ini karena kita tahu cara membuatnya dalam kondisi steril, ini juga digunakan untuk membersihkan sayur yang akan kita makan atau kita masak. Jadi tanpa perlu sabun, tanpa perlu pembersih kimia, kita bisa gunakan ekoenzim. Karena mikroorganisme dari ekoenzim ini mampu membunuh mikroorganisme jahat atau kuman yang ada di sayur ataupun buah. Dan bahkan kawan saya ada yang membuat kosmetik dengan ekoenzim. Ini juga bisa untuk campuran odol, untuk pembersih wajah. Ini sudah banyak sekali penelitiannya, jadi dengan konsentrasi tertentu, dibuat kemasan-kemasan tertentu, digunakan untuk pembersih wajah secara alami. Ini juga sangat bagus digunakan untuk obat kumur dan juga untuk campuran sabun mandi. Karena apa? Karena kemampuan desinfektannya. Dibanding kita menggunakan Listerine misalnya untuk obat kumur ataupun hand sanitizer dari bahan-bahan kimia, kita bisa substitusi atau kita bisa ganti dengan ekoenzim. Ini bagi kesehatan, ini sudah terbukti bisa untuk penyembuh luka, jadi untuk membersihkan luka, ini juga bisa digunakan untuk pengganti alkohol, ekoenzim kita. Ini untuk pembersih luka, penyembuh luka bakar, bahkan untuk luka diabetes, ini sudah banyak digunakan, dan ini adalah hasil riset adik-adik. Hasil riset secara ilmiah. Dari kesehatan tadi, untuk dari bidang pertanian, ekoenzim ini juga sangat baik digunakan untuk membersihkan udara. Jadi bisa untuk aromaterapi juga. Kalau aromaterapi yang biasa dijual pasaran itu yang harganya relatif mahal, esensinya, ini larutannya bisa kita ganti dengan ekoenzim. Ekoenzim yang kita buat sendiri. Bahkan pada proses pengomposan yang di sini bisa menghasilkan bau busuk, ketika ini kita semprot dengan ekoenzim, ternyata bakteri yang menyebabkan bau busuk bisa kalah dengan bakteri ataupun mikroorganisme yang ada di ekoenzim. Karena pada prinsipnya ekoenzim adalah ada mikroba atau material tertentu yang hidup di situ, enzim. Jadi bisa mengurangi bau di tempat sampah, atau bahkan kalau di peternakan ayam itu kadang-kadang bisa digunakan untuk menyemprot kandang ayam, itu juga bisa menghilangkan bau kandang ayam. Ini yang banyak diteliti juga, ternyata ekoenzim ini juga bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas air. Baik itu di kolam, sungai, atau got, itu ketika kita tambahkan ekoenzim, dia mampu menjernihkan, mampu mendegradasi, ataupun mampu menghilangkan senyawa-senyawa organik yang menimbulkan bau atau kekeruhan. Hanya kita tambahkan di kolam atau sungai atau selokan. Ekoenzim bisa se-powerful ini. Ini contoh yang sudah dilakukan orang berdasarkan hasil penelitian di danau sebelum diberi ekoenzim, dan ini yang sesudah diberi ekoenzim. Tapi mungkin memang volume yang diperlukan cukup banyak. Itu yang bisa kita lakukan adalah jika kesadaran untuk membuat ekoenzim ini meluas, maka ekoenzim dalam jumlah yang sangat banyak bisa kita hasilkan. Karena kalau dari pasar, misalnya pasar buah, itu kan kita bisa menghitung berapa buah-buahan yang masih segar kadang-kadang yang dibuang.
atau belum lagi dari setiap rumah tangga. Dan ini kalau kita semua bisa memproduksi ekoenzim bersama-sama untuk memperoleh ekoenzim yang jumlahnya cukup banyak, tidak akan ada masalah. Ini contoh untuk membersihkan kolam yang dilakukan di Batam, ternyata hasilnya juga luar biasa. Kemudian untuk pupuk, ini juga sudah banyak dibuktikan bahwa ekoenzim ternyata bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Bisa untuk pupuk tanah, bisa juga untuk pupuk daun. Bahkan untuk hasil penelitian bisa digunakan untuk menyemprot anggrek, hasilnya ternyata anggrek yang disemprot dengan ekoenzim menghasilkan bunga yang lebih tahan lama. Ini hasil penelitian kawan dosen di sini, ternyata ekoenzim bisa sangat baik digunakan untuk pupuk anggrek. Ini juga sudah dilakukan oleh kawan-kawan kami di Fakultas Pertanian, menggunakan ekoenzim untuk pupuk di sawah. Hasilnya ternyata pertumbuhan tanamannya juga berbeda signifikan dengan tanpa penggunaan ekoenzim. Padahal ekoenzim ini adalah alami dan bisa kita buat sendiri. Yang ini berarti akan menghemat pemakaian pupuk kimia di pertanian. Ini bisa juga untuk pestisida, ini hasil penelitian kawan, ini yang menggunakan pupuk kimia dan pupuk enzim, ternyata hasilnya jauh lebih bagus yang menggunakan ekoenzim. Kalau untuk takaran ini banyak sekali literatur yang membahas tentang ini, tapi rata-rata adalah sekitar 1:1000. Jadi 1 mili ekoenzim dicampur dengan 1000 mili air itu bisa digunakan untuk banyak keperluan. Mau untuk pembersih lantai, campuran pembersih cuci piring, campuran mencuci pakaian, atau mungkin untuk pupuk, rata-rata adalah 1:1000. Jadi 1 mili ekoenzim ditambah dengan 1 liter air. Itu sudah sangat bagus digunakan untuk berbagai keperluan. Jadi kalau kita bisa membuat ekoenzim secara periodik dalam jumlah yang besar, maka kebutuhan ini bisa kita gantikan secara terus-menerus. Karena untuk membuat ekoenzim itu kan hanya perlu waktu 3 bulan. Kita dalam waktu 3 bulan mungkin kita bisa menghasilkan sekian puluh liter ekoenzim, dan itu bisa sekaligus digunakan di keperluan di rumah ataupun di sekolah. Kalau lebih nanti bisa kita kemas, bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang lain. Bahkan kita bisa membuat produk turunannya yang mungkin bisa mendukung program kewirausahaan di sekolah. Itu yang kebetulan juga sedang kami lakukan di SMA Banua Kalsel, Banua Boarding School. Kebetulan saya adalah ketua komite di SMA Banua. Kita juga sedang membuat ekoenzim yang menampung sampah-sampah atau limbah organik dari kantin asrama. Dan itu mudah-mudahan juga bisa menjadi penguat untuk program Adiwiyata di SMA Banua. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi nilai plus kalau nanti dilaksanakan di SMA Muha Jogja. Mungkin itu saja gambaran dari kami. Jika ada diskusi atau hal-hal yang ditanyakan, baik itu seputar ekoenzim atau yang lain, monggo. Matur nuwun Pak Slamet Puro dan Bapak Ibu semua serta adik-adik semuanya. Baik, kita beri aplaus dulu untuk Prof. Sunardi, teman-teman. Materinya luar biasa, Profesor. Kita sudah belajar tentang sampah aerob, anaerob, dan bagaimana kita membuat ekoenzim, bahkan produk-produk turunan dari ekoenzim itu juga sangat bermanfaat ya, bisa buat sabun, aromaterapi, pengharum ruangan, bahkan sampai skincare pun bisa. Nah, buat teman-teman mungkin kita buka sesi tanya jawab, monggo kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Ada yang ingin ditanyakan?
Ya, baik. Ada satu yang mengangkat tangan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, ada Cika. Diperkenalkan diri dulu ya, nama dan kelas sebelum menanyakan. Perkenalkan, nama saya Rafael dari kelas E7. Pertanyaan saya tentang ekoenzim, bagaimana cara memanennya, dan untuk sisa-sisa dari ampasnya ekoenzim ini lebih baik kita apakan ya? Mungkin itu sekian dari saya. Baik, langsung ke pertanyaan kedua dari Cika. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cika. Di sini saya mau bertanya mengenai ekoenzim juga. Tadi itu kan sempat dijelaskan bahwa ekoenzim itu dibuat dari mungkin kulit-kulit buah ataupun bahan-bahan yang belum tercampur sama minyak dan lain-lain. Nah, kalau misalkan dibuat dari yang telah tercampur oleh minyak dan lain-lain itu, kenapa nggak dipakai yang itu? Dan kenapa harus benar-benar dari bahan yang murni? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Begitu Prof sudah menangkap pertanyaannya? Untuk yang pertama Oke, tadi, untuk ampas dari ekoenzim itu baiknya dikemanakan? Lalu yang kedua, kenapa harus menggunakan buah-buahan yang fresh ya? Belum terkontaminasi oleh bahan yang lain begitu. Oh ya, satu lagi Prof. oke, oke. Kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tias dari kelas C1. Tadi dikatakan bahwa ekoenzim itu bisa dipanen dalam kurun waktu 3 bulan. Apakah boleh sebelum 3 bulan itu bisa dipanen? Karena 3 bulan itu termasuk kurun waktu yang cukup lama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa langsung dijawab, Prof? Oke, oke. Untuk yang pertama, kalau cara panen tadi ada juga kurang tersampaikan. Jadi tinggal disaring saja, Mas. Jadi disaring boleh dengan saringan kain atau kalau ingin benar-benar larutannya jernih, mungkin pakai kain atau yang lain. Kemudian ampasnya itu bisa kita buang sebagai pupuk. Jadi kita taruh ataupun buang ke tanah di sekitar pohon-pohon atau bunga, itu dia bisa berfungsi sebagai pupuk ataupun pembenah tanah. Itu. Kemudian dari Mbak Cika tadi, kenapa kok harus buah segar? Betul, karena ekoenzim adalah proses fermentasi aerob yang dia menggunakan bakteri-bakteri baik. Kalau makanan sudah busuk atau sudah, terutama yang sudah busuk, dia sudah mengandung mikroorganisme jahat di situ. Jadi ketika kita tambahkan atau kita jadikan ekoenzim, maka mikroorganisme yang jahat tadi yang akan mendominasi karena keberadaannya sudah ada lebih dahulu di buah-buahan yang sudah membusuk atau sudah dimasak. Kita tahu kalau buah segar misalnya, buah segar itu kalau kita biarkan di udara terbuka, mungkin 1 hari atau 2 hari baru bau agak busuk kan. Tapi kalau sudah kita masak, misalnya ibu memasak di rumah, masak apa misalnya sayur bayam atau yang lain, tidak sampai, kadang-kadang kalau cuaca panas, tidak sampai 6 jam pasti sudah tumbuh jamur. Sudah tumbuh jamur, kemudian apa namanya, rasanya sudah masam kan seperti itu. Karena apa? Karena dalam makanan yang kita masak, oke, pada saat masak mungkin semua mikroorganisme mati. Tapi begitu dia tidak katakan selesai masak, suhunya sudah turun sesuai dengan suhu ruang,
maka bakteri yang mungkin ada di udara itu akan buru-buru menyerang atau masuk ke dalam makanan yang sudah dimasak tadi. Jadi itu yang menyebabkan nanti bakteri-bakteri pembusuknya itu yang akan lebih dominan pada bahan yang akan kita buat ekoenzim, dan bakteri-bakteri atau mikroorganisme baik itu akan kalah. Jadi kalau untuk yang sudah digoreng ataupun yang makanan berminyak, itu karena bisa memperlambat proses terjadinya fermentasi karena minyak itu memiliki karakteristik yang berbeda. Dia bisa menghalangi. Dia bisa menghalangi atau bisa istilah kimianya itu bisa menjadi inhibitor dalam proses penguraian menggunakan ekoenzim. Itu ya. Jadi untuk waktu juga kalau dari hasil-hasil penelitian, kalau di Indonesia daerah-daerah yang cukup panas 3 bulan itu memang rata-rata waktu yang sudah terbukti bahwa ekoenzim yang kita hasilkan cukup banyak dan sudah cukup baik. Kalau kurang dari 3 bulan kadang-kadang belum efektif. Dalam arti jumlah ekoenzimnya dalam larutan yang tadi mungkin belum cukup banyak. Jadi minimal memang diharapkan kalau di Indonesia sekitar 3 bulan, tapi kalau di luar negeri, di daerah subtropis misalnya di Jepang atau Eropa pada musim dingin, itu mungkin malah lebih memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Tapi lebih dari 3 bulan juga tidak apa-apa. Kalau kita belum mau menggunakan, sampai 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan nggak masalah. Dan itu malah kemungkinan produksi ekoenzimnya jauh lebih banyak lagi yang akan dihasilkan. Jadi mikroorganisme di larutan ekoenzim kita akan jauh lebih banyak. Itu mungkin jawabannya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Itu ya teman-teman, semoga menjawab. Ini kita masih ada waktu 5 menit, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, disebutkan nama dan kelas ya. Selamat siang, Prof. Izin bertanya, saya dari kelas E4, nama saya Dava. Itu tadi kan ada olahan ekoenzim, itu diolah jadi kayak sabun dan pel buat ngepel lantai. Nah, itu apakah ada campuran khususnya untuk pel lantai kan kalau mau dipakai, kalau yang bahan kimia harus dicampur dengan air terlebih dahulu, begitu. Terima kasih. Ya, bisa langsung dijawab, Prof? Atau mungkin masih ada yang ingin bertanya? Ya, kalau untuk sudah nggih? Ya, bisa langsung dijawab, Prof. Oke, kalau untuk pel lantai tidak perlu. Jadi kalau yang kami praktekkan itu kalau untuk pel lantai itu malah pengganti larutan pel lantai itu. Jadi air tambah beberapa mili ekoenzim dan itu kita langsung gunakan untuk mengepel. Dan itu bisa menggantikan apa istilah yang banyak dijual di toko-toko itu untuk pembersih lantai. Tapi kalau untuk sabun itu memang kita perlu membuat formulasi sabun, terutama kalau mau membuat sabun padat atau sabun cair, itu kan di toko-toko kimia, kalau di Jogja itu ada Bratacem, itu kita bisa kok membeli larutan untuk pembuatan sabun gitu. Itu bisa satu paket langsung, dan itu untuk cairannya atau airnya itu bisa kita ganti dengan menggunakan ekoenzim. Nanti sabun yang kita hasilkan akan memiliki aroma dan juga memiliki kemampuan ekoenzim, terutama untuk desinfektan. Jadi itu. Kalau untuk pel lantai tinggal langsung digunakan, tapi untuk sabun atau apalagi nanti kosmetik yang khusus, memang itu sebagai bahan tambahan. Baik, semoga menjawab ya, Mas Dava. Ada yang ingin saya tanyakan, boleh ya, Prof? Monggo, Bu. Yang tadi, yang pertanyaannya dari Tias tadi ya, Prof, kan batas minimalnya 3 bulan. Nah, kalau udah 4 bulan, 5 bulan itu kan justru malah makin bagus ya, makin lama. Nah, itu ada nggak sih batas maksimal waktu ekoenzim itu tuh bisa baik digunakan gitu? Misalnya kalau sudah 1 tahun itu sudah tidak bagus atau seperti apa gitu. Terima kasih.
Terima kasih. Dari pengalaman saya tidak ada batas waktunya untuk pemakaian. Tapi memang kan kalau kita mau membuat dalam pembuatannya, kita setelah katakan di situ masih ada limbah-limbah segar dari buah, asal kondisinya masih tertutup rapat, itu maka proses produksi ekoenzim oleh mikroorganisme masih terjadi. Jadi memang harus selalu dijaga ditutup rapat. Tapi kalau sudah kita saring, apalagi kita encerkan, itu juga pengalaman sampai 2 tahun itu masih aman. Jadi selama aromanya tidak berubah, tidak ada aroma busuk ataupun penampakan-penampakan lain, itu masih bisa dipakai. Tapi dari pengalaman kami sekitar lebih dari 2 tahun pun masih aman. Cuma kalau misalnya untuk kosmetik, hand sanitizer, ataupun misalnya untuk obat kumur, itu yang kita harus lebih hati-hati. Tapi kalau untuk pupuk cair atau yang lain, kayaknya tidak terlalu masalah. Tapi kalau untuk pemakaian internal tubuh kita, itu yang kita harus cek lah selalu, meskipun tidak ada batas kedaluarsanya. Baik, terima kasih Profesor. Sangat menarik materinya pada pagi hari ini ya teman-teman. Semoga kita bisa menerapkan di rumah nanti kalau mau nyoba-nyoba bikin ekoenzim. Mungkin nanti bisa browsing lagi tentang ekoenzim, takaran-takarannya supaya lebih jelas ya. Baik, terima kasih Profesor Sunardi. Mengingat waktu, mungkin kita harus menyudahi kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Profesor Sunardi, teman-teman. Begitu bermanfaatnya ekoenzim untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, langsung saja kita ke acara kita yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum acara pada pagi hari ini kita tutup, saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada tutur kata saya yang mungkin kurang berkenan bagi teman-teman semua maupun bagi Prof. Sunardi. Mari kita akhiri dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang disampaikan Prof. Sunardi tadi dapat bermanfaat buat kita semua, menjadi pelajaran buat kita semua dan bisa kita terapkan baik di sekolah maupun di rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, nanti kalau ke Jogja mampir ya. Iya Pak, insya Allah. Kalau pas ada acara di Jogja, ada waktu, silakan mampir di kami. Iya, insya Allah Pak. Oke. Matur nuwun, ilmunya sangat bermanfaat. Sehat selalu, nggih. Amin. Nyuwun pamit Pak. Nggih, monggo doaken. Semua adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.